perjalanan di lorong sempit Kota Gede, Yogyakarta. Langkah saya menyentuh batu-batu tua yang seolah menyimpan ingatan ratusan tahun silam. Kota Gede bukan sekedar kawasan lama di selatan Yogyakarta. Disinilah denyut awal Mataram Islam bermula. Sejak 1586 dan tak pernah padam. Bangunan tua berdiri tanpa suara, namun kisahnya terasa begitu lantang. Di jantung Kota Gede, saya memasuki kompleks makam Raja-Raja Mataram. Langkah saya melambat. Udara terasa lebih tenang, seolah waktu memilih untuk berhenti sejenak. Disinilah Panembahan Senopati dan Ki Ageng Pemanahan dimakamkan. Pusat spiritual yang menjadi fondasi berdirinya sebuah kerajaan besar di tanah Jawa. Masjid tua berdiri kokoh dengan atap tumpang, sekaligus tiang kayu besar. Tak banyak ornamen, namun kesederhanaannya menyimpan kewibawaan yang sangat dalam. Di salah satu sudut, sendang seliran terhampar sunyi. Airnya tenang, dengan lele dan bulus yang hidup sebagai bagian dari keyakinan warga. Sebagian masyarakat percaya lele putih adalah penjaga kawasan makam. Ia bahkan tak boleh diganggu sebagai bentuk hormat pada ruang sakral. Jadi kalau tentang Mataram di sini sebelumnya adalah di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang di Pajang. Karena apa? Karena waktu itu pernah ada konflik di Kerajaan Demak karena berebut kekuasaan, karena semua keluarganya tidak bisa memutusi dan tidak bisa mengakhiri konflik tersebut. Akhirnya Sultan Hadiwijaya Kerajaan Pajang mengadakan sayembara. Maka dari itu dan keluarga Ki Ageng Pemanahan dan keluarganya mengikuti sayembara dan singkatnya memenangkan sayembara tersebut. Akhirnya diberikan alas mentau ini adalah di kawasan Kota Gede. Maka khusus Kerajaan Mataram Islam yang dengan keluarganya Panembahan Senopati, dan sini adalah Panembahan Senopati mendirikan kerajaan itu bukan semata-mata untuk mencari popularitas keluarga, tapi untuk menyatukan Nusantara. Semua makam Kerajaan Mataram Islam ada 627 semua. Dan yang intinya pemerintahan ada 81. Itu adalah karena kan kalau yang lainnya adalah pendukung-pendukung Mataram zaman dulu yang untuk mengabdi di Kerajaan Mataram, seperti abdi dalam rakyat biasa yang dulunya intinya untuk menegakkan syiar agama Islam yang semua di sini sifatnya untuk umum. Karena kan kalau mengenai tentang Mataram adalah umum, sampai Sukadanya masih terah Mataram, tapi di sini harus diwajibkan untuk mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Ya, contohnya harus kalau perempuan harus memakai jarik, kalau laki-laki harus memakai peranaan atau blangkon semua, karena itu sudah kesepakatan Keraton Ngayogyakarta dengan Keraton Surakarta. Seperti itu. Ini bisa dikatakan bentuk kerukunan
antara Yogyakarta dan Surakarta? Ya, istilahnya kan kalau di Kota Gede itu memang untuk kerukunan di Yogyakarta yang awal mulanya, karena kita sebagai abdi dalam cuma bisa menjalankan apa perintahnya dari rajanya seperti itu. Jadi nggak bisa cuma kalau kasarnya setrika dawuh, cuma harus siap dimanapun. Yang penting harus membawa istilah misi-misi inti atau keputusan Sultan Hamengkubuwono yang sampai sekarang semua harus dibawa dalam arti ya semua perilaku lah. Karena kan yang paling membedakan adalah perilaku yang semua sudah ada peraturan di keraton. Kita sebagai abdi dalam harus berusaha untuk menjaga bersemak mungkin seperti itu. Dari ruang spiritual, saya kemudian melangkah menuju sisi lain kehidupan kerajaan. Sebuah kerajaan besar tidak hanya berdiri dengan doa, namun juga pertahanan. Sisa benteng Cepuri berdiri tak utuh, namun penuh makna. Dulu dinding ini melingkari pusat kota, menjaga Mataram dari ancaman luar. Kini hanya sebagian yang tersisa. Namun setiap retaknya menyimpan cerita tentang kewaspadaan serta kekuatan masa lalu. Warga masih menyebut legenda Raden Rangga, putra Panembahan Senopati. Kisah lisan tentang kesaktian yang menjadi warna dalam ingatan kolektif Kota Gede. Sini yang pertama adalah ingin menciptakan kenangan yang khas ketika ke Jogja gitu ya. Di dunia yang modern ini berkunjung ke keraton seperti ini itu membuat kenangan yang tetap kental dengan budaya keraton gitu, Bu. Tapi sebelumnya tahu nggak sih Kota Gede? Sebelumnya belum tahu saya. Meskipun saya sebetulnya kampungnya di Jogja, tapi baru sekali ke sini. Berarti ini baru pertama kali Mas ke sini? Betul. Mau repot-repot menggunakan baju ini? Mau sih, Bu. Sebetulnya masih nggak terlalu repot ya, masih agak nyaman dipakainya menurut saya juga. Nah, itu jadi pengalaman ya seperti ini. Betul, ya. Menurut Mas gimana setelah datang ke sini? Bagi saya pengalaman di sini sangat menyenangkan ya, karena kelihatan bangunan-bangunan yang di sini masih organik gitu ya, masih memiliki ciri khas, bisa dibilang zaman dulu gitu ya, masih ke bawah lah hawa-hawa dari zaman dulu seperti apa gitu. Jadi pengalaman juga ya, pengalaman. Betul. Harapannya mungkin Mas? Harapan saya tentu bisa lebih profesional, dalam artian ketika tempat ini nantinya akan didatangi turis dari berbagai negara, akan lebih siap. Ketika diliput berbagai media akan lebih baik juga gitu. Seperti itu sih, Bu, harapan saya. Semoga semakin sukses. Fondasi spiritual Mataram terjaga di tempat ini. Namun sebuah kerajaan juga dibangun dari kemampuan mempertahankan diri. Dari pertahanan, saya kemudian melihat bagaimana Mataram menata kehidupan sosialnya. Jejak itu bahkan masih terlihat tak jauh dari pusat kota lama. Kawasan Hastarenggo menjadi bagian penting dari struktur sosial Mataram. Pemakaman ini menandai pembagian peran sekaligus kedudukan dalam kehidupan kerajaan. Tak semegah kompleks utama, namun keberadaannya melengkapi mozaik Kota Gede. Sebuah kota yang dibangun dengan tatanan bukan kebetulan.
Jejak masa lalu tak berhenti di makam dan benteng. Ia hidup, berdenyut di ruang keseharian warga hingga hari ini. Gang Rukunan menyambut dengan kesederhanaannya. Lorong ini lahir dari kebersamaan 9 keluarga yang berbagi ruang. Rumah-rumah tradisional berdiri lengkap dengan pendopo dan juga pawon. Arsitektur ini bukan sekedar bentuk, melainkan cara hidup yang diwariskan. Di sini saya melihat bagaimana nilai Mataram tetap hidup dalam sikap saling berbagi, sekaligus rasa memiliki satu sama lain. Kota Gede itu adalah titik awal dari Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, yaitu Kerajaan Mataram Islam yang beribu kota pertama di Kota Gede. Nah, di sini banyak sekali warisan-warisan baik itu yang tangible atau benda maupun yang intangible atau warisan budaya. Nah, di sini ada komplek makam, Masjid Mataram Kota Gede, terus kemudian Watu Gilang dan situs-situs pemukiman lainnya. Terus kemudian di Kota Gede juga ada potensi perak, ya. Terus kemudian ada potensi-potensi yang lain, kulinernya juga menarik. Ada beberapa kuliner khas di Kota Gede, yaitu jajan-jajan pasar seperti kipo, legomoro, terus kemudian kembang waru yang hanya bisa kita temukan di Kota Gede. Nah, aktivitas-aktivitas seperti ini kemudian bisa teman-teman lakukan pada saat berkunjung ke Kota Gede nih. Jadi kalau misalnya merasa bosan di Jogja tuh cuman itu-itu aja, Malioboro, Keraton, mungkin bisa agak melipir ke sisi tenggara kota, bisa melihat kawasan Kota Gede. Banyak aktivitas yang dilakukan. Sama juga kemudian akhirnya di kegiatan yang dilakukan oleh Jogja Walking Tour, yaitu mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan ke situs-situs bersejarah. Nah, salah satu rutenya adalah di Kota Gede. Jalan-jalan, sehat, lihat view-nya, terus kemudian dapat pengetahuan sejarahnya juga. Apa yang ada di Kota Gede sendiri apa sih, Mas? Di Kota Gede itu banyak banget yang kemudian bisa kita explore ya. Seperti yang saya katakan tadi di awal, kita bisa melihat situs-situs peninggalan Kerajaan Mataram Islam, era Panembahan Senopati yang mendirikan Kerajaan Mataram Islam ini sendiri, seperti Masjid Mataram Kota Gede, terus kemudian ada makam Raja-Raja Mataram Islam di eranya Panembahan Senopati, terus kemudian ada Watu Gilang, terus kemudian ada makam Astorenggo, terus kemudian ada kampung-kampung budaya di sini, ada kampung Purbayan, ada kampung alun-alun, dan berbagai macam kampung lainnya. Dan juga ada potensi-potensi yang sifatnya itu intangible heritage, yaitu perak. Nah, perak di Kota Gede ini sudah berlangsung dari masa kolonial sampai sekarang. Ini dibuat oleh masyarakat di Kota Gede sebagai souvenir, terus kemudian peralatan rumah tangga seperti piring, sendok, dan lain-lain. Dan di sini banyak sekali bengkel pembuatan perak, kerajinan perak yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Nah, selain itu juga dia memiliki kuliner yang khas. Nah, kita kenal ada namanya kipo, terus kemudian legomoro, ada kembang waru yang memang itu hanya ditemukan di Kota Gede. Jadi kalau jalan-jalan ke Kota Gede itu memang harus membawa oleh-oleh itu. Jadi ada kuliner khas kipo, legomoro, dan kembang waru. Mungkin ajakan untuk para wisatawan, Mas, untuk bisa eksplor ke Kota Gede. Oke. Nah, kalau merasa sudah kehabisan list tempat wisata di Jogja, nggak hanya sekedar Malioboro atau hanya sekedar ke alun-alun Kidul atau ke Keraton, mungkin teman-teman juga bisa menjadikan Kota Gede ini sebagai mungkin salah satu list destinasi wisata yang kemudian teman-teman bisa kunjungi pada saat berwisata ke Kota Jogja. Karena melihat Jogja di masa lalu itu tercermin dari kawasan Kota Gede yang bangunannya masih khas sekali, dengan kulinernya juga yang sangat khas, dan kerajinan peraknya yang tentu saja juga memiliki cerita sejarah yang panjang. Nah, inilah kenapa kemudian juga rumah zaman dulu itu dingin. Ingat nggak kalau misalnya kita ke rumah-rumah orang dulu tuh dingin ya? Karena dindingnya tuh bisa bernafas. Ini breathable wall namanya. Karena dia berrongga ini loh. Nggak yang pakem, makanya kemudian dia gampang berlumut. Ya itu tadi, karena itu bisa cahaya, cahaya kan panas apa segala macam, akhirnya kemudian mikroba tuh tumbuh gitu. Tapi positifnya adalah sejuk. Dari ruang sosial, perjalanan saya berlanjut pada denyut ekonomi Kota Lama. Sebuah tradisi yang menempa identitas Kota Gede selama ratusan tahun. Denting halus terdengar dari bengkel-bengkel kecil di rumah warga.
Kota Gede telah lama dikenal sebagai sentra kerajinan perak. Tangan-tangan perajin bekerja dengan sabar dan teliti. Bagi mereka, perak bukan sekedar benda, melainkan warisan keluarga. Setiap lekuk perhiasan menyimpan cerita tentang ketekunan, tentang bertahan di tengah zaman yang terus berubah. Langkah saya meninggalkan Kota Gede saat senja mulai turun, namun kisahnya tetap tinggal, melekat dalam ingatan. Kota Gede bukan tempat sejarah berhenti. Disinilah sejarah terus hidup dalam ruang, manusia, dan nilai yang dijaga bersama. Sebuah perjalanan yang mengajarkan bahwa masa lalu bukan untuk dilupakan. Ia hadir untuk dipahami, dirawat, dan diwariskan.